Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbagi memperbaiki router Mikrotik yang tidak menyala dengan Cloud Core router milik Mikrotik dengan model CCR 1009 8G15 milik Mikrotik. Di sini saya sudah mengecek untuk kerusakannya, yaitu di power supply terbakar akibat arus singkat atau biasa kita sebut dengan korsleting. Ada tendangan balik dari arus yang di ruangan sebelah, karena ini satu fase. Dengan bersamaan dia akan menendang kembali ke jalur yang sama, dan fatalnya setelah dicek ternyata power supply-nya atau adaptornya terbakar. Saya sudah cek di komponen lain di motherboard Mikrotik, tidak ada kerusakan. Di sini untuk input 100 sampai 240 voltase dengan arus AC, output 24 volt DC 2,5 ampere. Saya akan mencabut kabel yang menuju ke motherboard yang menyuplai voltase 24 volt. Dan ini voltase saya sesuaikan dengan adaptor yang saya akan beli untuk inputnya, yang pastinya sesuai dengan 24 volt. Untuk ampere kita harus cari 2,5 ampere. Kalaupun juga tidak ada yang 2,5 ampere, asalkan jangan di bawah 2,5 ampere. Oke, saya akan mencabutnya. Nah, di sini kita bisa lihat saya telah mengganti power supply-nya atau adaptor. Saya gunakan adaptor dengan harga, saya beli dengan harga 150.000 di sini, sesuai harga sekitaran toko tempat saya tinggal. Saya akan melepas slot kabel power. Sorry, saya tidak menggunakan penyedot timah. Saya akan melepasnya di adaptor. Saya sampaikan lagi, di adaptor yang saya beli untuk jadikan power supply tidak memiliki ground, jadi saya mengakalinya untuk membuat kabel ground yang nanti akan yang dilekatkan ke
casing atau bodi mikrotik. Oke, sudah berhasil. Untuk menyesuaikan ukuran, jarak atau pangkuan, menyesuaikan pangkuan power supply dan lubang casing slot kabel power. Untuk awal saya melekatkan lem. Di sini saya menggunakan lem Fox untuk melem pangkuan motherboard power supply atau adaptor. Tujuannya tidak terjadinya sentuhan arus karena pangkuan casing mikrotik itu mudah mengantarkan arus, jadi harus meletakkan yang tidak mengantarkan arus seperti plastik, kayu, kertas. Nah, saya akan mengukur jarak kaki lubang atau male kabel power yang kakinya menuju ke motherboard, mainboard atau motherboard power supply. Saya mengakalinya supaya posisinya pas. Karena kaki male slot kabel power yang untuk inputan arus AC yang maksimal 220 atau sampai dengan 240 itu pendek. Saya dengan mengakalinya dengan menambahkan besi dari gantungan kunci, dan ini saya membuat jalur kabel untuk ground atau untuk anti petir yang nantinya akan dilekatkan ke bodi mikrotik atau casing mikrotik. Saya menggunakan pasta penguat perekat solderan. Nah, nantinya akan saya sambungkan besi yang dari sisa gantungan kunci untuk memperpanjangkan kaki slot male power kabel power. Sorry, di sini agak ribet karena saya tidak menggunakan penjepit solder, pembantu penjepit solder atau holder penjepit. Saya solder satu di kakinya. Saya membuat sebelahnya lagi. Untuk arus AC sendiri antara minus dengan plus, di antara kiri dan kanan tempat ground tidak dipermasalahkan, terbalik tidak masalah. Beda halnya dengan arus DC.
Untuk jalur plus dan minus harus sesuai, sedangkan AC tidak, terbalik tidak masalah. Saya memperkuatnya lagi. Selanjutnya sudah selesai, saya telah memasang male slot kabel power di motherboard atau mainboard power supply atau adaptor. Saya memperkuatnya lagi di menambahkan timah lagi di lubang dari dua sisi antara kabel antara kaki male kabel power. Oke, selanjutnya saya akan memasangnya. Dan ground telah terpasang juga. Dan selanjutnya slot output dari power supply yang menyuplai arus DC 24 volt telah menuju ke motherboard. Selanjutnya saya mengikatnya kabel output adaptor yang ke motherboard Mikrotik. Setelah dirapikan, kemudian saya akan menutup dengan tutupan power supply. Tujuannya tutupan ini untuk menghindar apabila terjadi letusan atau rusak atau meledaknya ini power supply, tidak akan merambat ke motherboard Mikrotik. Cairan dari power supply-nya tidak berpengaruh ke sekitaran motherboard. Selanjutnya saya akan memasang more-nya atau baut-bautnya. Oke, sudah. Untuk casing penutup power supply telah tertata rapi. Sebelum menutup tutupan atas casing Mikrotik, sebaiknya kita menguji coba apakah Mikrotik yang telah kita gantikan dengan power supply yang baru dalam kondisi baik dapat menyalakan atau menormalkan kembali
mikrotik yang awalnya power supply-nya rusak. Oke, kita telah menyambung ke slotnya dan lanjut colok ke arus. Oke, kita menunggu beberapa saat apakah menyala. Oke, lampu indikator mikrotik powernya telah menyala, dan ini menandakan berhasil. Kita cabut kembali dan kita akan menutup casing atas penutup mikrotik router mikrotik. Kita rapikan, kita preskan, dan kita siap untuk mengancingkannya dengan baut ataupun mur. Kita kancingkan dengan mur. Oke, selesai. Dan ini saya menggunakan lem besi sekitaran celah slot power supply dengan merek Dexton, lem besi Dexton. Sekian dan terima kasih. Untuk akhir video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.